Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa beribadah karena Tuhan Yesus. Kita mau angkatkan kedua tangan kita dan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami berterima kasih ya. Dengan apa kami balas kebaikan bersempurna dalam hidup kami. Selama kami sujud menyembah di hadapan Engkau, berdoa memuliakan Tuhan. Kami bersyukur yang atas pertolongan. Kami berterima kasih bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan untuk sempurna. Pemeliharaan Tuhan yang lebih dalam hidup kami. Kami bersyukur karena seperti Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Penuhi kami saat hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu, karena kami haus akan Engkau. Karena kami mau lebih lagi Tuhan. Karena kami menyembah Engkau, menyembah roh dan kebenaran. Karena kami bersyukur ya Tuhan. Oh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Benar dapat kami balas kebaikan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh baik Tuhan. Terima
juga sesungguhnya anak-anak dan saudara kesemuanya dia ucapkan terima kasih bersyukur dan bersyukur berdoa segala kasih
membantu Tuhan lagi. Jangan ada yang berdiam diri, ucapkan terima kasih. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Bagi segala pujian, bagi segala penghargaan, Engkau yang manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya. Dari dulu
Dan seperti engkau perbuatan ajaib bagi hidup kami. Kami bersyukur punya rasa biasa bagi hidup kami. Ya Tuhan, keluar dan bersyukur dan memuji engkau. Kami berterima kasih karena engkau lahir di diri kami. Engkau berfaktor lebih bahagia. Terima kasih. Yang berkata dengan saya katakan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia yang berkuasa. Haleluya. Tuhan yang bersyukur yang seperti itu. Terima kasih. Saudara dan Tuhan bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur yang Tuhan kami ada sampai saat ini. Karena kami datang kasih yang Tuhan. Terima kasih bertemu dan sesungguhnya. Dengan Tuhan kami bersyukur yang seperti itu. Bukan dengan kekuatanku,
Terima kasih Bapa segala kasih anugerah yang nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu dan percaya Tuhan oleh karena kasih anugerah darah yang tercurah ke kehidupan kami. Engkau yang memaafkan kami, Engkau yang merayakan kami, Engkau yang menyucikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah rencana-Mu, adalah di dalam kontrol Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada sesuatu pun di dunia ini yang Tuhan terkendali dari Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami merasa tenang dan berharga. Saat ini kami mau mendengar satu bagian dari sisi hati Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam dilindungi di dalam firman Tuhan kami kuat dan kami akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap mendengar berkatakan sama-sama. Amin. Shalom. Terima kasih kalian kesempatan yang diberikan. Sesuai yang sudah kita belajar tentang tema yang sudah dinyatakan oleh Bapak Gembala Pimpinan kita buka dulu temanya di 2 Korintus dulu. Ini yang 2 Korintus. Tadi tolong di slide-nya. Saya sudah ngasih ini dulu, tapi ternyata tadi saya lagi duduk. Terus ingatkan, baca ulang lagi, baca ulang. Oke, ulang. Ya, saat ini coba di 2 Korintus. Coba lagi. 2 Korintus 3. Ini kan 18, tapi saya membaca dulu ini 18 dan 18 kita sama-sama. Saya membaca dulu dari ayat 14. Biasanya kami suka bacanya di ayat 18, tapi saya mau baca di ayat 14 sampai 15 sampai 16. Sampai 17 terus 18 kita baca sama-sama. Oke? Siap nanti. 2 Korintus 3 yang sudah ketemu ya? Oke. 2 Korintus 3 ayat 14, 15, 16, 17. Ya, oke. 3:1. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruhnya itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahwa sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada seluruhnya yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan mereka karena kedatangan dari Tuhan yang adalah roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Amin. Jadi dari ayat 14 kita boleh sekatakan ini, walaupun orang-orang ahli agama apapun yang baca firman Tuhan, kalau tidak disingkapkan di dalam Kristus, itu sama aja, cuma hanya just pengetahuan. Tetapi kalau misalnya kita disingkapkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan mengalami pengertian yang luar biasa. Ya, apa yang Bapa mau dalam kehidupan kita lakukan. Itulah dibilang ada sesuatu rahasia yang besar di dalam kehidupan kita yang Allah mau nyatakan ketika kita
kita mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Jadi kita orang-orang percaya, kita percaya seluruh kita sudah diangkat dalam Kristus. Karena kenapa? Kita sudah menjadi diberi kuasa otoritas, kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kenapa? Bapa menyatakan kepada anak. Apakah ada bapa yang merahasiakan kepada anak? Enggak. Kalau bapa menyatakan sesuatu kepada anak, pasti dia terang-terangan. Anak harus begini. Sama juga demikian kita. Kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Kristus kita anak. Katakan amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita begini. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Kita mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan, dia dilahirkan tanpa hubungan. Dia adalah roh yang dihembuskan. Tapi yang luar biasa, dia menjadi sesuatu daging. Kehidupan kita, jasmani kita sama. Ya. Jadi setiap orang percaya yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru dan dia adalah makhluk roh. Jadi kita orang percaya adalah makhluk rohani. Katakan makhluk rohani. Setiap kita percaya kalau kita makhluk rohani, berarti kita adalah sesuai dengan apa yang diharapkan Bapa yang diciptakan Bapa menurut gambar dan rupanya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Marilah kita jadikan manusia bergambar dan rupa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tapi ini gambarannya. Yesus Kristus adalah roh dan menjadi manusia. Itu adalah satu daging. Makanya setiap orang Kristen mesti bisa mengaplikasikan roh kita untuk menjadi daging. Katakan amin. Yang mungkin, ya. Jadi roh kita, setiap hal-hal yang rohani kita mesti aplikasikan kepada kita sebagai wujud kedagingan kita. Jadi itu yang dibilang menjadi gambaran Allah. Sehingga kenapa? Sehingga kita akan mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi serupa dengan gambar yang dimaksud oleh Allah. Jadi gini, roh kita yang sesuai tuntunan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus itulah teladan. Ya, jadi Allah menyatakan kemuliaan di dalam Kristus Yesus supaya ini manusia yang sempurna yang boleh manusia diciptakan. Cuma dia satu-satunya yang berkenan kepada Bapa yang naik ke surga dan menjadi sebagai teladan kita untuk mengambil contoh itu. Jadi itulah gambarannya supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Ya, jadi kita dituntut sebagai orang percaya untuk menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, ya kan? Jadi Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dalam gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar, kemuliaan semakin besar, semakin besar. Ya. Tuhan menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan hendaki untuk memuliakan namanya. Tanpa disadari, kita pun akan selalu dimuliakan. Selalu, hari lepas hari, kita akan menaik. Apa yang dibilang dimension adalah sesuatu ukuran yang besar, bukan ukuran manusia, tetapi standarnya Allah, ukurannya Allah. Bagaimana kita untuk hidup di dalam kebenarannya, bagaimana kita hidup untuk menurut sesuai dengan rencana Allah. Oke? Ya. Yang saya mau bahas di sini adalah di mana kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, diubahkan menjadi serupa. Itu adalah merupakan suatu proses diubah. Kita diubahkan, suatu perubahan. Kita ada di dalam kehidupan di lembah dosa, kehidupan lama kita. Kemudian kita hidup baru, lahir baru. Ya, kemudian kita diubahkan menjadi segambar dan serupa. Diubahkan tidak berbentuk telapak tangan berbalik itu. Enggak. Nah, tapi diubahkan itu adalah suatu proses. Katakan suatu proses. Ya. Kita masuk dalam kehidupan kekristenan itu adalah suatu proses untuk menuju sesuai dengan apa yang sesuai dengan rancangan sebelum kita. Ya, kita disiapkan untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, dan kita diberikan suatu otoritas untuk kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Tapi di dalam kehidupan ini ada kegiatan gelombang-gelombang, tidak semulus apa yang kita harapkan. Terkadang apa yang kita inginkan itu tidak seperti yang Bapak inginkan juga.
Ya, keinginan manusia dengan keinginan Tuhan jauh berbeda. Ya, sejauh keinginan itu dilakukan itu berbeda banget. Ya, makanya kita mesti belajar terus hari lepas hari mensinkronisasikan sebagai apa? Mensejajarkan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita mau gitu ya. Nah, seperti halnya saya belajar dengan situasi dengan bangsa Israel dilepas dikeluarkan dari pertahanan perbudakan ya dari Mesir. Terus Tuhan sertai terus demi hari. Tapi tetap aja dia selalu bersungguh-sungguh selalu membuat sesuatu yang tidak menyukakan Tuhan, ya kan? Sampai juga dia tidak masuk dalam dunia Tuhan. Tapi kalau misalnya disuruh pasukan itu biasa suruh, Musa, ayo silakan naik ke gunung Tuhan minta hikmat dari Tuhan dalam macam apa yang Tuhan. Jadi Musa yang terus maju, ya kan? Akhirnya apa? Dia tidak mengalami dalam kehidupan secara pribadi, ya. Bangsa Indonesia, bangsa Israel, ya kan? Itu keluar dari perbudakan. Tuhan menyertai, tapi apa yang dilihat? Dia jatuh lagi, ya. Jadi ibaratnya bangsa yang tergantung, kata akhirnya mengatakan begitu. Terus kemudian Musa naik ke gunung. Terus kemudian dia membuat doa. Tetapi orang yang tidak diam di dalam hadirat Tuhan, orang yang tidak bisa menyadari bahwa Tuhan yang selalu menyertai dia tidak sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan dia. Dia akan menyeleweng, dia tidak akan bertahan, dia akan tidak setia, dia tidak akan hidup di dalam Tuhan. Karena dia akan sadar bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Ya, jadi akhirnya apa? Dia buat lumbung emas, karena Musa lagi pergi ke gunung, ya kan? Nah, begitu pulang Musa, dilihat lagi pesta, lagi seorang mungkin apa? Kamu lumbung emas, ya, ketemu lumbung emas. Akhirnya apa? Musa marah, kemudian lubang itu dipecahkan. Tapi kasih setiap Tuhan luar biasa, ya, kasih setiap Tuhan luar biasa. Dia mau setiap umat perjanjian ya itu mau selalu diselamatkan. Sama juga dengan demikian ya, Tuhan janji bahwa kita hidup di dalam kemenangan Tuhan. Tuhan janji bahwa kita hidup di dalam kemerdekaan. Tuhan janji untuk kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan terus setia dengan janjinya, selalu diperbaharui. Makanya di ayat Keluaran 34 dia mengatakan begini, Tuhan membuat perjanjian yang baru dengan batu. Musa disuruh membuat batu lagi. Kemudian dia bilang, ayo pahat lagi, atur semua segala macam. Nah, Tuhan akhirnya membuat suatu perjanjian. Itu kesabaran Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu ingin kita semua orang percaya bangsa Israel memperoleh keselamatan dari Tuhan. Ya, makanya ya, Keluaran 34 boleh. Keluaran 34 di sini ayat 10 ada. Keluaran 34 saya baca dari ayat 8 dulu. Udah lagi. Ya, oke. Keluaran 34 ayat 8, 9, 10, 11. Ya. Di sini dibilang, segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambil kami menjadi milik. Firman Tuhan bersama-sama. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada
yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depan orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Eris, orang Hemi dan Yebus. Amin. Di sini dibilang ini perjanjian Tuhan, mengulangi perjanjiannya kembali di hadapan bangsa Israel. Ya kan? Walaupun bangsa Israel jatuh dalam dosa banyak sekali, kemudian mengulang perjanjiannya, itu lagi bentuk kasih setia Tuhan. Ya, kemudian dibilang Tuhan mengadakan perjanjian. Aku mengadakan suatu perjanjian. Kalau Tuhan sudah mengadakan berkata ini, tapi di depan dikatakan sungguh, berarti benar-benar Tuhan menepati segala janji-janji. Amin. Amin. Jadi begini, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita percaya, ya, Tuhan akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Tapi satu, berpeganglah pada yang kuperintahkan. Ya. Selalu kita orang percaya selalu harus berpegang kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya, oleh kita berikutnya. Ya. Aku mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian adalah dua belah pihak. Ya, kalau janji satu belah pihak. Janji. Aku berjanji. Ya, terhadap belah pihak. Tapi kalau perjanjian di dalam moral atau dimanapun itu dua belah pihak. Dua-duanya mengalami proses kesepakatan. Ya, ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ingat ya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tinggal di pihak kita. Bagian kita adalah percaya. Tapi terkadang di tengah perjalanan kehidupan kelemahan kita, terkadang apa? Kita ada mulai keraguan dalam kehidupan kita. Ya. Dan Tuhan inginkan apa? Percaya, taat firman-Nya, turuti perintah-perintah, turutin. Tapi terkadang kita mengalami suatu keraguan dalam perjalanan kelemahan kita, yang menyebabkan suatu keraguan dalam kehidupan kita apa? Situasi. Karena kenapa? Mata kita, telinga kita adalah jendela masuk dalam hati kita dan pikiran kita. Ya kan? Itu yang dilihat. Yang dilihat itu kadang-kadang menggetarkan hati kita. Waduh, sepoya. Ya. Terus berpeganglah pada yang kuperintahkan. Seperti yang dikasihkan dan fokus kepada Tuhan. Tuhan menginginkan untuk kita fokus 100% kepada Tuhan. Di Kolose bilang pikirkan segala perkara-perkara yang bukan di bumi. Ya. Kita mengarahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk segala sesuatu apa yang Tuhan maukan. Karena kenapa tujuannya adalah untuk kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Ya. Jika kita akan dimuliakan menjadi kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Ya. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan, maka kita akan goyah. Sebagai contoh, kita sakit kata dokter tidak bisa disembuhkan. Oke, wah, masa sih kita berdoa, tapi ternyata belum sembuh. Kita berdoa lagi, belum sembuh. Waduh, dia kawan nggak nih? Ya, aduh, kita punya hutang nih, waduh, kita kasih belum bayar juga, aduh, setia dengan membayar cicilan. Iya, tetap kita berdoa pada Tuhan, fokus sama Tuhan, jangan goyah. Ya, Yosua bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ya, jadi apa? Kita kan tetap fokus kepada Tuhan. Ya kan, kemudian sekarang berikutnya, ya, coba kita ambil contoh di Ulangan 20 ayat 1-4, ya. Dibilang gini, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan perkataan kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi
kemenangan kepadamu. Katakan amin. Amin. Jadi jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gemetar, janganlah gentar. Karena kenapa? Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Itu yang mesti kita fokus kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Yesus Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dulu perjanjian lama, tapi sekarang Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Ya, di mana pun kita berada, Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Kita harus jangan takut dan gentar. Iya, kenapa? Bilang, Tuhan menyertai kamu. Iya, Tuhan menyertai kita, ya kan? Terkadang kita sebagai manusiawi kalau kita mengalami ketakutan, takut, gemetar, ya. Sedangkan Tuhan sendiri itu sebagai sisi manusia atau dia pasti dalam hidup ini, jadi itu akan merasa, jadi punya rasa takut. Ya, waktu itu takut menjadi tsunami. Apa dia takut? Takut. Dia menghadapi sesuatu kenyataan yang luar biasa. Dia takut, sampai mereka di-stress itu sampai bercurah darah, nangisnya mereka darah. Ya, itu merasa sesuatu takut. Tapi respon yang menjadi Tuhan tunjukkan dalam Tuhan kita adalah apa? Sesuai dengan Bapa. Dia mau kami berlalu, tapi apa? Dia mau Yesus menyatakan dia adalah kerjaannya yang terjadi. Sama dalam kehidupan kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Karena kenapa? Kita percaya Tuhan menyertai kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Dialah Tuhan nyata dalam hidup kita. Ya. Justru Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahan kuasa-Mu nyata. Amin. Di dalam segala situasi yang ada, segala situasi permohonan dan dalam diri. Ya benar bahwa ibadah di rumah, di rumah. Kenapa? Ya kita turut. Karena kenapa? Di rumah kita bilang tunduklah kepada pemerintah. Tunduk posisi moral. Karena itu pemerintah. Tidak ada otoritas yang ada kepada Allah. Walaupun dia berbeda agama atau berbeda apa segala sesuatu, tapi itu segala kuasa, baik pemerintah siapapun itu kuasa dari Allah. Segala otoritas, kuasa itu hanya Allah yang punya. Amin. Amin. Jadi kita tunduk otoritas. Jadi pemerintah. Ya kita mesti ikutin, ya kan? Mesti ikutin, kita jalanin. Oke? Ya. Terus ibadah di rumah, oke, terima kasih, nggak apa-apa. Ya, situasi yang karena kita ibadah bukannya di gereja. Ya, kita percaya bahwa orang percaya bahwa tubuh adalah bait roh kudus. Tubuh kita adalah gereja. Ya, jadi kita bisa beribadah di rumah, bisa memuliakan Tuhan. Ya kan? Di gereja itu kita cuma berkumpul untuk merayakan sukacita karena apa? Penyertaan Tuhan bersama-sama dalam hidup kita. Kita merayakan bersama-sama. Ya, itu namanya kesatuan roh. Tapi yang paling kesatuan secara jasmani unity, di mana di rumah, di persekutuan, di kul, itu untuk lebih baik. Ya, karena kenapa? Kita yang penting unity. Unity di dalam roh, unity di dalam suatu ikatan kekeluargaan, hubungan dengan sesama. Ya, karena Tuhan juga mengajarkan, ya, kamu memuliakan Tuhan, tapi kamu harus sama-sama dengan saudara-saudara mengasihi sesama. Oke, ya. Jadi yang kita mesti sadar, kita selalu supaya kita goyah, jangan goyah, ya, jangan goyah tuh. Kita harus sadar bahwa Tuhan selalu menyertai. Karena kenapa? Ciri-ciri orang yang takut adalah ciri-ciri orang yang tidak sadar bahwa Tuhan yang menyertai. Contoh begini, ya. Terkadang kayak anak kita aja gini, jangan. Dulu contohnya misalnya anak saya takut ketinggian. Begitu jalan, jalan. Karena dulu karena jatuh di sebuah 2 meter dia jatuh, gitu kan. Kita sebagai bapaknya kita menolong, dan di sini ada trauma. Nah, bapaknya mesti ngomongin, bagaimana caranya supaya dia jangan trauma dalam ketinggian. Akhirnya diajar terus. Setiap ada ketinggian, setiap ada jembatan, saya harus jalannya. Saya itu. Tapi dia masih tetap. Kamu percaya nggak bahwa apa ada di dekat? Percaya. Kalau percaya jangan. Kalau percaya jangan jalan. Terus, tapi akhirnya dia selamat. Selalu dilatih hari lepas hari. Demikian juga kita
tidak seperti berbanding sama pasangan. Percaya, semangat kamu enggak. Ya, itu perlu latihan. Hari lepas hari. Makanya hidup dalam kekristenan itu hidup dalam keseharian. Bukan tahun jam malam berenang. Enggak. Dalam keseharian. Hari lepas hari dan itu keseharian. Berhubungan dengan Tuhan. Karena kita adalah makhluk roh yang diciptakan zaman Allah. Ya, kita masih dalam keseharian. Ya, nanti akhir bakal terbiasa. Sekarang kau sendiri, ya, anakku lewat jembatan. Lalu jembatan dia tempat tinggian udah baik aja. Kenapa? Dia udah biasa. Karena dia tahu makanya ada untuk menyelamatkan dia. Ya, gitu kan? Sama kita sebagai orang percaya di dalam gelombang begini, penyakit melunak, ya tetap kita berjalan, kita percaya, ya kan, bahwa Tuhan menyertai kita, perlindungan Tuhan ada dalam kita. Darah Yesus gilur-gilurnya yang menyucikan kita, yang menyembuhkan. Amin. Jadi walaupun, dia bilang, walaupun darahnya yang menyucikan, darahnya yang menguduskan kita, menyembuhkan segala penyakit kita, tapi kita perlu hikmat dari Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, kalau misalnya sekarang zamannya corona kita bilang, masuk dalam itu, saya kadang-kadang ingat, masuk dalam satu, iya. Saya ingat gini, Inggris pakai sini masuk dalam satu. Inggris makanya masuk dalam satu. Ayo loncat di bumi yang baik Allah. Nanti malaikat itu akan menangkap mereka yang tidak ada ratu pada Tuhan Yesus. Kamu kata itu masuk dalam satu. Yang masuk dalam itu benar. Saya percaya dengan yakin 100% yakin bahwa perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang selalu kita mesti harus bawahi adalah yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau hatinya tidak melekat kepada Tuhan, ya mudah-mudahan ya. Jadi kita mesti belajar hati kita melekat kepada Tuhan. Ya, jadi hikmat Tuhan ada dalam hidup kita, apa yang mesti kita jalanin. Ya kan? Contoh, saya berusaha beberapa hari ini saya kurang sehat. Saya kurang sehat, saya agak takut, agak tidur. Karena satu dosis, saya cuma tidur. Habis itu bukaan, terus kemudian biasa kalau misalkan acara yang ada acara-acara gitu kadang-kadang, mesti ke kuburan di 12 malam. Jadi nggak ada lagi. Jadi jam 4 sudah pulang itu nggak ada. Akhirnya apa? Fisik kita kurang sehat. Akhirnya Tuhan, saya berusaha satu sisi, mesti ngikutin sesuatu ini, mesti sebagaimana. Akhirnya Tuhan kasih jaga kesehatan ya tetap. Ya waktu kita berdoa, tapi Tuhan siapkan. Ya. Kita percaya, bukannya hanya kita percaya Mazmur 91, tapi kita percaya bahwa tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Tubuh kita adalah miliknya Tuhan. Yang kita punya cuma disuruh untuk mengelola dan menjaga dan merawat kesehatan kita. Badan ini miliknya Tuhan. Berarti apa? Kita mesti jaga fisik, mesti jaga kesehatan. Ya, oke. Jadi itulah. Jadi kita mesti punya hikmat juga dalam apa yang Tuhan inginkan. Oke, saya beramal supaya jaga stamina. Ya, lebih banyak ini mereka putih. Ya, mereka putih ya hangat. Ya, kemudian ini janji Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan inginkan, kalau kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, ya, kita nggak usah takut, nggak usah gentar, ya, nggak usah gentar, ya, karena Tuhan menyertai kita. Ya. Kita ingat itu kalau di dalam dosa Tuhan menyertai kita sampai kita sampai saat ini. Ya. Ya, itu bersyukur. Ya. Kemudian lanjutnya, sekarang itu ya. Ya. Jadi berperang melawan musuh. Jadi bukan kita yang berperang sebenarnya, sesungguhnya Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Ya, makanya dibilang berperang bisa diartikan berperang masalah tentang penyakit kita. Kalau saat ini sebenarnya Tuhan berperang lewat orang yang banyak sedikit membunuh. Jadi bukan mereka yang memahami sesuatu. Terus, berperang rumah tangga, berperang masalah keuangan, berperang masalah studi dan lain-lain. Tuhan udah berperang ketika kita hati orang kita kan jalan-jalan diam, makanya juga 1000 rumah di sebelah kanan, 1000 di sebelah kiri kananmu. Tetap kita cuma menonton. Karena kenapa? Karena perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita, Allah menyertai kita. Ya, amin.
ya, dalam perjalanan rumah tangga, ya, bukan suami kita yang kita lawan, bukan orang tua kita yang kita lawan, bukan anak-anak kita yang kita lawan, tetapi ada Rasulullah ingatkan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, roh mau di dalam ulur di sisi yang di dalam kita mesti perangi itu. Karena kenapa? Orang yang contoh, saya pernah juga dalam kewenangan, dalam sisi manusia, saya lakukan ayat apa? Kita terbiasa celah, akhirnya kita pasti jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Karena terpengaruh, ya, terpengaruh. Jadi segala sesuatu kita terbiasa celah akan masuk sesuatu yang negatif yang merusak kehidupan kita. Makanya kita mesti berperang melawan sesuatu yang bukan dari Tuhan, mau menuju darah. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, kita perlu menuju darah kita mesti berperang. Ya, karena apa? Kita percaya darah Yesus yang telah memberikan penglihatan. Kita mesti percaya. Ya, terus berperang masalah keuangan. Ya, berperang masalah studi. Ya, mesti kita perangi. Mesti peperangi bukan begini. Dua, kita mau belajar tentang peperangan kita berdua sambil belajar. Ya kan? Berperang masalah ekonomi, punya hutang, utang membayar, jangan berperang, tapi bayar. Kayak gitu, jangan berperang tuh. Kita kan di perjalanan saya ingetin. Saya dulu waktu saya luar biasa, saya berbalik, berhubungan kembali dengan papa saya. Itu kan kata ini dibilang, kamu punya masalah, oke? Kamu berdoa dan tidak kamu dengan Tuhan, dosanya yang ini. Tapi perkara yang ada di dalam urusan negara tetap manusia. Satu contoh saya ambil. Ya. Istri saya contoh Michael. Michael di dunia ayam. Contoh kami. Michael di dunia ayam. Menurut dalam menggunakan HP. Berapa 3 kamu harus dijatuhi 3 bulan penjara. Waduh, ya kan? Tapi Michael menyesal. Ingat ampun kamu. Yang ampuni enggak Tuhan? Ampuni. Tapi masa tahanan tidak, masa perkara yang belum tidak. Belum proses. Ya, proses. Makanya Tuhan bilang, Tuhan mengampuni tapi tidak sekali-sekali menjadi hukuman. Tetap hukuman itu mesti berjalan sesuai dengan aturan-aturannya. Ya kan? Tetapi ketika kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, ada Tuhan siapkan jalan keluar dari kita. Amin. Pembelaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Walaupun kita bilang, kita pulang puasa begini, tapi ada sesuatu rencana Tuhan di balik itu. Ya kan? Kita nggak tahu, tapi pribadi atas kehidupan kita itu berbeda. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya berbeda dengan Michael, saya berbeda dengan Bapak, saya berbeda dengan siapa. Ya, kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kita berbeda. Dan makanya saya berkata, ada orang yang dijumpai Tuhan berjumpa dengan Tuhan di saat dia memuji Tuhan. Ada saat berjumpa dengan Tuhan di saat kita lagi kesusahan, berjumpa dengan Tuhan. Ada berjumpa dengan Tuhan di saat kita lagi happy, lagi berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba terjadi Tuhan kita bertobat kepada kita. Ya, karena kenapa? Kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dia mengasihi setiap kita. Dia merespon tidak penilaian. Oke? Ya, itu masalah-masalah yang kita bahas. Ya, kemudian berikutnya. Nah, intinya bagaimana kita bisa bangkit dalam meraih mengenai kerajaan kita. Ya, masalahnya kebanyakan di perjalanan, banyak yang jatuh. Ya kan? Ya. Setelah sini saya ikut dari pagi. Tadi pagi mertua saya di sebelah kan ada pohon pepaya. Jadi bilang katanya kalau pohon pepaya nggak boleh nanam pohon pepaya. Kenapa? Jadi teman-teman kita katanya kalau nanam pohon pepaya bisa kaya. Sebenarnya antara pepaya sama kaya bedanya apa? Bedanya kata-kata. Ini nggak ada hubungannya kaya sama pepaya. Kalau nanam pepaya bisa kaya katanya. Terus saya bilang terus kemudian baca saya mungkin percaya sih. Ini kuncinya. Terus ingatkan lagi. Mesti kamu sampaikan, mesti katakan. Hanya ini. Iblis selalu membuat keraguan atas hidup orang percaya.
Ketika orang mengalami suatu keraguan dalam kehidupan ini, jangan goyah. Ya, makanya dibilang orang yang bimbang dalam ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Doa pun begitu. Kita doa, semuanya doa, yang mau gimana segala macam. Tapi memiliki keraguan dan kebimbangan itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi ini yang iblis strategi iblis salah satu strategi iblis bilang untuk orang percaya membuat sesuatu keraguan. Dibuat kita abu-abu, nggak hitam, nggak putih, iya benar nggak benar. Nggak ada. Orang percaya harus mau ke kanan, mau ke kanan, mau ke kiri. Nggak ada kanan kiri jalannya tidak susah, ya susah. Ya kanan kiri tetap kanan tentukan hatimu. Ya orang bilang tentukan hatimu. Jangan bimbang dengan kawan hati tetap kanan kiri. Kasih putus lagi nih. Siapa yang mau kamu sembah? Allah yang orang kamu diami apa nih? Pokoknya aku dan sisi kamu apapun yang daripada itu keputusan A, B, ya. Masih sama gitu, lagi benar. Ya, kemudian ada rahasianya. Nah, rahasianya. Ya. Rahasia berani evaluasi. Yosua 1 ayat 5. Jadi bilang ini setelah bangsa Israel, ini bacaan ini. Bangsa Israel habis perang melawan orang itu kok bentengnya kok habis kalah. Itu bentengnya kok gede, teman-temannya dia berubah gitu. Kemudian dia berperang melawan sumpah Ai itu kecil. Dibanding sama ini kok nggak ada apa-apanya, ya kan? Tapi wah, udah sembunyi Ai segala macam. Tapi dia balik. Jangan nyusahin masalah ini nggak usah. Bahkan Ai kecil, cuma bagian banyak tapi Ai pergi. Ya udah pergi. Begitu pergi, ternyata bangsa Israel kalah. Hancur dengan sistem. Ai itu berapa? Sebanyak 36 orang dipukul kalah, lari semua. 36 orang lari dalam pertempuran itu. Terus kemudian apa? Yosua datang kepada Tuhan. Dia mau mengawasi. Kenapa bisa tahu? Kenapa bangsa Israel bisa kalah? Padahal itu Ai sangat kecil juga. Ya, sangat kecil. Sedangkan dia itu besar kalau menang. Kebanyakan kita orang percaya. Biasanya kalau kita berada di dalam suatu masalah-masalah yang kita hadapi, masalah yang besar kita hadapi, terus kemudian kita kadang ada nilai kesombongan, ada nilai melihat, gampang lah, yang besar aja kita bisa lewati. Tetapi masalah besar itu kita mungkin kalau kita menghadap masalah besar, kita bisa melakukan sesuatu, tapi hati-hati dengan kecil-kecil. Kebanyakan orang tersandung dengan pikiran yang kecil, sama ayat itu besar, ayat kecil, ya itu besar, ayat kecil itu pikiran kecil. Kita kadang-kadang tersandung dengan pikiran kecil, tersandung dengan jatuh. Ya, misalnya kita akan rumah, rumahnya buta, wah tolong supaya saya bisa mengurus ini gini. Akhirnya dapat, wah bisa sampai begini, wah untuk bahaya. Tapi kalau hidup bahaya itu tolong menjadi gimana? Nah, gesek-gesek kita lama-lama dibayar cuma minum aja lama-lama. Wah, gini nah, banyak tetap boros di situ. Sama juga, ya suami istri. Sedikit nggak apa-apa lah, laki-laki biasa gitu. Sedikit aja maksud perasaan. Perempuan kan punya sendiri kan, perasaan dia punya perasaan. Wah, kalau sedikit pun dia udah dipilih gitu ya. Apa memang dipilih? Itu udah kadang-kadang, dilakukan orang begini gitu ya. Tapi kalau lagi cuma sama sedikit aja, cuma ngomong-ngomong kencang-kencang sedikit aja, pas sama lawan biasa aja lah gitu kan. Tapi itu dipendam. Nah, itu hal yang kecil kan. Lama-lama terus dipendam. Lama-lama begitu satu hal masalah yang seperti ini kita jadi beres terus pendam. Tapi akhirnya apa? Begitu waktu tertentu kita seperti uang, kita mau berubah, bisa menghasilkan perpecahan. Itu yang dibilang. Hal-hal yang kecil itu mesti disadari, jangan dibiarkan. Ya, sama seperti ini. Bangsa Israel, sesuatu hal-hal yang pembiaran, barang-barang yang dikhususkan oleh bangsa yang dikhususkan untuk alam musik itu pasti habis diambil, dibawa.
jadi dimusnahkan. Ini adalah dosa anak, dosa membiarkan, ambil, kami disembunyikan. Ini dapat kita ketahuan. Dia evaluasi. Ya kita mesti berani evaluasi. Ya, kehidupan kita sama dalam keluarga kita pun gitu. Saya sama keluarga saya karena kalau saya tidak sama dengan keluarga saya. Apakah tidak salah? Karena apa? Kita tidak dosa, jangan dipikir begini. Kita salah, berdosa, tetap usaha dalam Tuhan. Bukan kita aja terkadang. Kadang kita meremehkan keluarga, ke anak kita segala macam. Ya. Makanya dibilang tadi di Keluaran 20. Iya, bilang 20. Kalau ada masalah segala macam, iman yang maju. Menghadap kepada Tuhan. Ada sesuatu iman yang maju. Kalau sekarang, kalau di sini iman kan kalau diri kita. Tapi kalau di zaman sekarang, kita orang percaya iman yang kerajaan. Segala ada sesuatu yang tidak benar, kita tidak katakan. Sama saya begini. Saya sering ketemu saya. Begini. Saya gini. Posisi beda. Kita kan berusaha sama-sama. Kalau misalnya ada sesuatu dosa yang menghalangi apa ya? Kita sama. Di sini kita dibilang 11 bilang, dibilang 12. Kita banyak saksi. Ya, kita mau menanggalkan segala buatan dosa kita untuk kita maju kepada panggilan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Ya. Jadi kita mesti evaluasi supaya jangan memikirkan segala sesuatu. Baik bangsa, keluarga, ya kita dosa. Coba dosa satu ini. Dosa cuma satu orang mengatakan ini. Merugikan berapa? 30. Bangsa itu merugikan. Ya, kedua. Dari berikutnya, Tuhan. Dan kedua, berani buang dosa, ya kan? Nah, buang dosa, udah tahu salah, sudah, tinggalin. Ya, nggak usah mau mikirkan kalau dia tahu dosa sudah. Jangan ampun sama Tuhan, udah, seperti yang misalnya kita jangan bilang kalau ini lagi dosa kita kan nggak jauh dari dosa enggak, manusia tidak butuh masalah. Daud aja sendiri raja yang besar, orang yang berkenan dengan Tuhan, tapi dia kalau kita merupakan dosa seperti contohnya seperti Daud, kita ambil contoh dari Daud, mesti bertobat secara radikal, benar-benar tobat, itu susah dengan dosa, berbau dengan dosa kita. Ya karena kenapa? Itu berpengaruh bagi saya secara pribadi, berpengaruh kepada orang kita ke generasi, ya kan? Ya, nah ini apa? Lalu berfirman Tuhan kepada Yesus, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian. Bangsa Israel melanggar perjanjian Tuhan. Yang kuperintahkan kepada mereka mengambil suatu barang, sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Itu mereka mencuri, mereka menyembunyikan, dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel dikhususkan untuk Tuhan. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak akan punahkan dari tengah-tengah. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh. Sebelum barang-barang yang kau dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Besok pagi kamu harus ambil di muka suku demi suku dan suku demi suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus ambil muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus ambil muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus ambil muka orang demi orang. Jadi ini resikonya. Jadi kita mesti dulu mendosa untuk pantas. Maka otak itu harus membenahi teman-teman. Tapi kalau sesuatu dosa masih disembunyi, masih ditutup-tutupi, Tuhan tidak mau membenahi. Jadi Tuhan nunggu. Jadi orang percaya kalau kita ada sesuatu masalah, kenapa masalah tutup ini. Bagi evaluasi, cek diri kita. Apakah kita ada dosa? Atau cek dengan kita? Cek siapa? Yang berhubungan dengan itu tetap. Adakah ada melakukan dosa? Kalau misalnya melakukan dosa, hubungan balik. Saya saya sudah pegang tangan dengan apa ini dosa saya? Apa ini dosa saya? Jangan sampai yang puji Tuhan, saya membuat dengan dari sesama teman juga terbuka. Jadi
Jadi jangan sampai tertutup itu. Dosa apa ya dosa anak, dosa bahkan juga. Ya, contoh, ya kalau bapak kenapa? Anak-anak cuma, jangan, ini, coba anak bapak, bagus, bapak siapa? Makanya jangan di sini begini tuh, ya. Dia bilang, betul dalam bapak itu ada dulu. Jadi setiap orang percaya berjalan, bangun nama bapak itu ada dulu, terus berjalan. Menjaga nama bapak, ya kan? Itu artinya, ya. Berani berdoa radikal. Ini luar biasa nih. Ya. Luar biasa. Yuk kita baca nih. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan melakukan orang-orang itu. Kepada orang Israel itu yang berkata di hadapan orang Israel. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ainon. Maka berhentilah matahari dan bulan turun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Pentateuch? Matahari tidak bergerak di tengah langit dalam lambat-lambat kenan kira-kira 10 hari. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seseorang manusia secara demikian. Sebab yang berperan untuk menguasai saya adalah Tuhan. Demikian juga kita mesti belajar berani berdoa secara radikal. Ya. Jangan ngomong-ngomong, Tuhan, bebaskan aku. Ya, Tuhan berkasih aku berlimpah-limpah. Jangan bisa memberkati orang. Bisa bisa berkah. Ya, kita berbicara ke Tuhan, aku percaya Tuhan temukan aku. Aku punya kuasa yang bisa supaya aku bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang, bisa menyembuhkan orang lain. Amin. Amin. Karena itu semua kami tidak ada dalam kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Itu adalah kita mesti percaya Tuhan mendengar permohonan manusia seorang secara demikian luar biasa. Matahari berdiri. Kamu tetap. Saya berpikir kalau rumah kasih duit, nggak ada yang kita ya tidak boleh ya. Saya bingung ini. Seperti itu luar biasa, luar biasa. Makanya yang begini aja kalau orang taat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang melihat airnya. Tuhan bilang, Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian, ya. Jadi Tuhan selalu mendengar doa kita. Percaya nggak? Amin. Setiap orang percaya doanya didengar oleh Tuhan. Tapi dijawab enggak? Dijawab enggak? Makanya berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kalau berdoa dengan firman Tuhan pasti dijawab, ya. Gitu loh, ya. Tuhan berkati aku, ya berkati dia berkati aku. Tuhan nanya, Tuhan apa berkatmu? Yang ini posisi ini begini Tuhan. Oh Tuhan, berkati aku. Tuhan tanya, untuk apa berkatmu? Aku akan membagikan berkat-berkatmu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Oke, berkat. Kalau Tuhan juga mau memberkati gereja itu, Tuhan mau memberkati orang-orang yang dikasihinya, ya kan? Kita tuh jadi selamat untuk hidup. Amin. Amin. Saya mau jadi selamat berkat buat Tuhan. Tahu mana bu? Mari kita naik kemenangan kembali, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kekasih berdirilah teguh yang mulia dan dia selalu dalam kerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu derita yang tidaklah sia-sia. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan ini. Haleluya, Yesus.
Kami boleh hidup di dalam ketetapan firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam hadirat Tuhan. Hal itu apa saja kami dapat percaya dalam hal yang melayani kami, dalam hal yang memutuskan kami. Berikan kami kesadaran penuh untuk kami boleh merasakan bahwa Kau adalah Tuhan yang menjadikan. Kau Allah yang Immanuel. Kau Allah yang Immanuel yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami meraih karena Tuhan Yesus bersama kami. Maka pada waktu kami menolak setiap intimidasi iblis, siapapun tetap percaya bahwa hal yang mempengaruhi pola pikir kami, mempengaruhi pandangan kami, yang membuat kami boleh jadi misalkan kami percaya Tuhan di dalam Tuhan, kami boleh berpegang teguh, kami tidak takut, kami tidak gemetar, tidak kami lelah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, upah kami yang kami berikan pada sia-sia. Kami percaya Tuhan, bahwa pada waktu kami berdoa yang untuk dengan kami di tengah ini dan juga kami yang di rumah sering dengan sering Tuhan, pada dalam Tuhan memberkati Tuhan, menjaga mereka Tuhan, memberikan kesempatan mereka, memberikan kesempatan Tuhan, memberikan dalam yang sungguh kami bersyukur Tuhan, ada yang kami percaya besar kuasanya, tiada yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat berlimpah kami. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus dan percaya sama kata-kata. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Pada pagi ini bagi Tuhan Bapak Saudara. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik bagi kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mau memberi yang Tuhan. Bapak kami bersyukur ya Tuhan bahwa pagi siang ini Tuhan Yesus firman Tuhan satu luar biasa Tuhan. Ya Tuhan, selagi Tuhan kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mempunyai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang kami katakan. Amin. Waktu itu kami memberi yang bertugas. Haleluya. Tetap ada yang Sekarang di Gereja Kristen Indonesia, CCC ini Jajaran. Kami gembala dan pekerja Tuhan di GDI Cikarang Jakarta City mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Andreas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kami dan keluarga kami. Kemudian kita kembali kegiatan dalam sepekan ada tour, community rokok di KSD, BCN, Uji Andra, Televisi dan CCC. Di seperti arahan Bapak Pembina Niko dan Gembala Raya diinfokan 2 minggu ya. Jadi akan diinfokan lagi untuk kapan-kapannya. Juga terobosan doa malam tim sejak pemuda, doa persiapan libur, kami juga sementara libur dulu. Kemudian ada lawatan khusus
Jadi bisa selesai kerajaan telah memiliki utang bangsa Asia dengan nomor 522 1899 777. Bagi jemaat yang akan mengirim sesuatu lewat transport bank bisa mencantumkan SMS dari berikut: Tuhan, Diakonia, Mission, Pembangunan, Penanaman. Ada yang lain? Oh ya, untuk ibadah online sementara akan disiarkan setelah ibadah ya Pak. Jadi ibadah dulu nanti direkam, kemudian nanti diupload dan Bapak Ibu bisa streaming di online. Terima kasih Pak Yesus. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu yang abadi dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adanya syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adanya syukur bagimu. Tuhan adanya syukur bagimu. Tuhan adanya syukur bagimu. Tuhan apa yang saya Terima kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepadamu Bapa yang selalu dan senantiasa memelihara dan melindungi kami semua. Terima kasih atas pagi yang kami setia. Kami bangga bersyukur dengan yang ajaib Tuhan. Terima kasih pagi hari berkati Pak Andreas Tuhan yang sudah menyempatkan firman Tuhan, Kau pakai hamba lebih dalam lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati setiap berkati anak-anaknya. Bapak terima kasih Tuhan atas pagi hari Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami Tuhan, Paulus Tuhan, dan bersama istri Kau berkati Bapak. Kasih setiamu menyertai keluarga gembala Bapak, berkati keempat anaknya Tuhan. Kami percaya kesehatan Kau berikan bagi gembala dan anak-anaknya Bapak. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan, gembala pimpinan kami Kau berkati Bapak. Paniko dan seluruh staf yang Kau berkati Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, kedatangan aja terjadi bagi gembala pimpinan kami Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Bapak. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan, gembala yang kami kawin dan istri dan anak-anak dan cucunya. Kami percaya Tuhan, gembala kami Tuhan, Kau pakai lebih heran kawin dan anak-anak dan istrinya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala pul kami Tuhan, setiap pul Tuhan Kau berkati Bapak. Kami percaya Kau pakai gembala lebih heran lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik anggota kami Kau pakai semua Bapak. Terima kasih Tuhan, kami lagi bersyukurnya dengan yang ajaib Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya lawat, kami percaya dari bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kau pakai bangsa kami lebih heran lagi. Tuhan Yesus yang dengan tubuh pernikahan Tuhan. Bapak kami juga sudah rasa kebaikan yang luar biasa Tuhan. Sepanjang pagi siang kami
bersyukur luar biasa Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, kami percaya bahwa saudara Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan, segala penyakit yang ada Tuhan bisa kemana-mana dari Yesus Bapa. Kami percaya, kami mengalir dengan segala terjadi Tuhan. Kami percaya anak Tuhan yang berkesan sebenarnya. Kami percaya Tuhan, segala apa itu Tuhan kami percaya penyakit-penyakit Tuhan bersulang diri. Dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan berdoa Tuhan. Bagi pelayan-pelayan yang keberkatan Tuhan yang tinggi, bagaimana supaya firman Tuhan yang terlibat dalam pemberantasan semuanya. Terima kasih juga Tuhan mari berdoa. Penyelamat jiwa-jiwa besar terjadi bagi bangsa kami. Indonesia Tuhan yang percaya. Kekompak Tuhan anak-anak muda Tuhan. Generasi yang dengan kekompak dan jujur lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami semua siap kami bangkit itu mengenai jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat kami juga berdoa bagi yang ibadah di rumah, bagi yang di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada hadirat di gereja kami Tuhan. Ada hadirat teman-teman kami semua Bapak. Itu firman luar biasa Tuhan Yesus. Untuk kami mendengar lagi Tuhan. Untuk kami mau belajar firman dalam hidup kami Tuhan. Berkala kami semua gereja dari cecet-cecet di kerajaan Tuhan. Sehingga kami bisa kami maju di dalam Tuhan. Sehingga kami bisa kami lihat di dalam Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan berkati kami semua siang hari Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami mau mulai memberkati kami semua. Baik yang jalan kaki yang menaik mobil, baik yang berada yang Tuhan berkati. Bapak kami sudah bersyukur juga kami berdoa di persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami Tuhan. Berkati tangan yang sudah berani Bapak. Kami percaya berkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berdoa dari beberapa dari teman-teman. berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita yang surga. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus yang persekutuan yang manis dan roh kudus menyertai kita semua yang mulai dari pagi siang hari sampai Yesus menjemput kita di orang-orang terbaik dan kita tinggal hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi diberkati Tuhan, sama-sama katakan lewat masa berupa virus corona, kita sama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Katakan amin. Selamat jadi nama Tuhan yang bersyukur Allah yang berkata. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada tersudah.